Saya kan baik, menyuruh dia sholat, tetapi dia nggak mau, ya marahlah saya. Nah, ya marah itu yang tidak boleh. Menyuruh sholat boleh. Kan gitu. Makanya jangan memaksa. Di dalam agama Islam itu ya seperti itu. Itu untuk dakwah, itu untuk orang kafir ayat itu, untuk orang non muslim. Iya, sama seperti untuk orang muslim pun memang tidak boleh memaksa. Karena intinya dalam berdakwah itu adalah Allah yang memberikan hidayah, bukan kita yang memberikan hidayah. Kita hanya memberikan aja pelajaran kepada mereka. Mereka nerima, alhamdulillah. Nggak menerima, ya alhamdulillah, gitu aja. Tidak perlu kita itu merasa bahwa saya berdosa, kalau enggak ada. Allah sudah menulis dalam Quran. Rasul pun tidak usah bersedih hati jika mereka itu tidak menyembah kepada Allah, kan begitu kata Allah Ta'ala. Jadi tidak bertanggung jawab Rasulullah. Makanya kita juga sama, cuma kalau dengan istri, nah ini kita terikat sebenarnya. Beda dengan kita itu dakwah di luar, kita terikat. Terikat karena apa? Kita sebagai imam yaitu mengikat istri kita itu yang besok akan kita bertanggung jawab di yaumul hisab. Jadi nanti akan ditanya, istrinya ditanya sama Allah Ta'ala, kenapa kamu enggak dikasih tahu sama suamiku gitu. Terus suaminya juga nyaut, dikasih tahu nggak mau dengar gitu nanti. Ya nggak mungkin itu ya Pak Ustadz ya. Atau sama seperti kamu, kenapa kamu ngelakuin itu? Ya saya nggak mau dikasih tahu sama suamiku. Loh, kenapa? Habis suamiku sering marah sama aku, kan gitu juga, sama aja sebenarnya semuanya. Makanya harus hati-hati di dalam dakwah, di dalam keluarga. Itu kesulitan, sangat kesulitan sekali. Tetapi kalau di dalam keluarga ini insya Allah di hadapan Allah Ta'ala mampu, ya semuanya di sekitarnya selesai. Kalau saya mendengar tadi penjelasan Pak Ustadz, berarti potensi terbesar penyebab munculnya penyakit itu dari lingkungan keluarga kecil itu sebenarnya Pak Ustadz. Ya, kalau tidak mau mengendalikan nafsu seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi harus memaksa isi harus ini, memaksa anak harus seperti ini, memaksa orang tua juga harus seperti ini. Enggak, salah, ma orang tua lupa, salah Pak, salah ma, ini, nah kan salah itu. Ya akhirnya itu memicu kolesterol itu akan muncul karena organ di titik tertentu di hati itu rusak organ itu, dan itu nggak bisa diperbaiki kecuali dia tobat kepada Allah Ta'ala. Karena yang punya hati itu Allah. Oke, Ustaz, tertarik dengan lemah lembut dan tidak keras hati, ini hubungan antara orang tua dengan anak nih Ustaz, karena ada penggemar kita yang selalu minta titik pertanyaan ya Ustaz nih. Dia memang kaku nih, dia mengakui sendiri nih, seorang bapak nih kaku nih, ngakui sendiri, namun sekarang sudah mulai lembut hatinya karena sering dapat nasihat dari Ustadz melalui YouTube-nya. Persoalannya adalah anaknya ini kalau dinasehatin malah galakan anaknya. Nah, bagaimana sifat saya yang sudah mulai lemah lembut tiba-tiba terpacu lagi untuk emosi. Nah, akhirnya dia berusaha untuk mengalah. Nah, sifat mengalah di sini apakah nanti dia kena dosanya atau gimana, Ustaz? Iya. Sebenarnya ini yang sampai saat ini belum terpecahkan oleh saudara-saudara muslim. Oleh guru-guru kita itu belum terpecahkan. Sebenarnya anak yang melawan tadi insya Allah itu kan dari genetik orang tuanya. Dulu orang tuanya keras kan gitu. Akhirnya oleh Allah Ta'ala diuji. Makanya anak ujian bagi imam, istri ujian bagi imam, harta ujian bagi semuanya dalam keluarga. Itu sudah diceritakan di dalam Quran. Makanya ujian ini harus dicari. Kalau anaknya lebih angker daripada ayahnya umpamanya, itu dicari dari mana. Nah, kalau memang itu dari sifat ayahnya atau dari sifat ibunya, dilihat kok berani kayak gini, kayaknya saya deh, umpamanya bapaknya nih, oh ini saya kayaknya dulu saya nggak ada yang saya takutin, keras, ngawur, omongan kacau dan sebagainya. Nah, di titik itulah hidayah Allah itu diberikan kepada orang tuanya.
sehingga punya ilmu bahwa oh berarti kalau anak saya seperti ini berarti ini genetik, bukan kesurupan jin yang akhirnya dibaca-bacain agar anak itu takluk, bukan itu. Banyak pergi ke orang pintar supaya anaknya nurut, supaya anaknya nurut, bukan itu. Itu bukan ujian untuk orang tuanya, malah jadi masalah berikutnya. Ya kalau yang dibaca-bacain itu benar, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau salah itu kan musyrik nanti. Dan musyrik itu dipertanggungjawabkan nanti sampai di yaumul hisab. Nggak boleh main-main. Ya, nggak boleh main-main. Jadi harus berpikir bahwa anak yang keras tadi berarti dari genetik orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya sudah paham, orang tuanya fokuslah setiap sholat, mohon ampun, siap tahajud, mohon ampun, terus menerus. Makanya ajaran dari Allah Ta'ala, wabil asarihum yastaghfirun, itu benar. Dan di penghujung malam mereka selalu memohon ampun. Memohon ampun itu enggak cuma untuk diri kita sendiri. Kita mencetak anak kita mirip perilaku jelek kita, itu pun kita harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Memohon ampunan. Iya, jadi umpamanya Haji J anak saya, ya tahu Haji J itu kurang ajar, tahu nih, pokoknya sifat saya tiap malam hanya cuma mohon ampun, ya Allah, anakku yang bernama Jainuddin ini jika dia keras kepala melawan orang tua, jika itu dari sifat-sifat saya sejak akil balik saya hingga saat ini, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Itu sebenarnya itu mohonkan ampunan terus menerus. Nanti yang menjadikan anak menjadi baik itu ya dari permohonan ampun orang tuanya ini kepada Allah Ta'ala, sehingga genetik tidak baik ini dirubah. Oh, bisa seperti itu? Ya wallahu alam. Karena selama ini saya mengajarkan orang-orang seperti itu, ya anaknya berubah. Insya Allah seperti itu. Nah, doa tadi kalau kita misalkan ke istri, ya Allah ampunilah saya karena istri saya karena saya kurang gimana tuh? Membimbing itu bisa juga, Ustaz? Sebenarnya kalau istri yang bapak-bapak, saya nggak tahu bapak. Ya istilahnya berani sama suami dan lain-lain. Sebenarnya kalau ini kan serius nih ya Cia. Beraninya itu pada saat awal menikah. Karena ini beda-beda titiknya. Kalau berani dia sebelum menikah berarti dari genetik orang tuanya. Oh. Tapi setelah menikah dilihat dulunya baik, tapi kok akhirnya lu kok lama-lama kok tambah berani nih gitu. Nah, beraninya si istri kepada laki-laki mah banyak. Karena nggak taunya suami memanjakan istrinya. Suami disuruh istri nurut, akhirnya istri kan berani. Melawan ini kan berani, besar kepala akhirnya. Nah, ini kesalahan siapa? Istrinya ya salah, suaminya juga salah. Karena tidak mendidik dengan memanjakan istrinya. Saya anggap memanjakan ya, memanjakan istrinya. Inilah sebenarnya ujiannya itu malah ditabrak, membuat ujian baru. Seperti itu. Makanya imam itu tetap harus jadi imam. Kalau istrinya salah ya ditegur baik-baik, kalau ngelunjak ya dinasehatin, nggak boleh kamu gini, seperti itu. Nah, di sini bukan karena si suami kurang dalam memberi pelajaran, tapi ada step-step tertentu yang memang suami salah di titik-titik itu. Ya kalau global sih iya, tetapi salahnya ini kalau memang mau diperbaiki ya diperbaiki. Di luar si suami itu memperbaiki sifatnya yang terlalu lemah terhadap istri, di luar itu lagi yang kedua adalah ya memberikan pengertian pada istri apa yang salah di istri. Istri mamanya tugasnya ngelahirin, tapi dia nolak, aku nggak mau ngelahirin kan. Kamu aja ngelahirin. Maksudnya itu kan tugas ya Cia. Masa nggak mau ngelahirin kan gitu ya. Nah itu kan salah menurut nasnya, istilahnya sebagai seorang istri. Sudah kodrat itu. Iya sudah kodratnya, maksud saya kok nasnya sih sudah kodratnya sebagai seorang istri itu seperti itu. Makanya diminta tolong suaminya bikin kopi. Kalau suaminya
suaminya itu kerja, istri hanya di rumah, ya pekerjaan rumah itu istri yang kerjakan. Nah, suami itu kalau namanya istri itu lagi sibuk lah itu membantu namanya. Itu ciri Rasul seperti itu. Bukan kerjaan istri diganti suaminya. Lah ini suaminya kelewatan masalahnya. Nah, ada kesalahan suami pada Allah Ta'ala, ada juga kesalahan istri pada Allah dan juga pada suami. Double Gitu, Ji. Jadi yang seperti itu boleh didoakan, tetapi juga harus ditegur. Karena kalau nggak ditegur, nggak ngerti salahnya istri di mana, Ji. Paham ya? Nah, kalau sampai seperti itu, si suami tidak punya lah, insya Allah nggak punya lah kolesterol. Nah, yang kolesterol bisa aja si istrinya, karena ngeyel, bisa aja kolesterol akhirnya apa? Punya penyakit jantung, semutan, kan macam-macam nih akhirnya apa? Nggak sebelum kesemutan atau penyakit jantung badan mulai melar, kan gitu, gemuk maksudnya, Ji. Karena apa? Nggak banyak gerak. Kan gitu ya, banyak makan nggak banyak gerak. Iya, kalau mamanya saya nggak banyak gerak ya saya makan sayur aja, nasinya dikit kan gitu, sayurnya ya dikit karena nggak banyak gerak. Kecuali kalau memang saya banyak gerak ya oke lah ngikutin, kan seperti itu ya. Makan ayam ya yang kecil-kecil aja, seperti itu. Insya Allah kalau kolesterol hanya itu. Jadi orangnya biasanya kaku, ngeyelan, berani, seperti itu awalnya begitu. Nah, caranya, nah ini kan sudah saya ceritain nih, ada kaku, ngeyelan, arogan dan sebagainya. Ini kolesterol muncul, mohon ampunlah di titik tadi, kekakuan. Ya Allah, jika aku selama ini orangnya kaku, emosional, tidak mau menerima pendapat suamiku atau tidak mau menerima pendapat istriku atau orang lain, jika itu dosa, ampuni dosa-dosaku. Terus ulangi. Insya Allah nanti beberapa hari kolesterol turun kok, nggak lama insya Allah itu. Tapi kemudian mulai perilaku dirubah. Ya, seperti bapak tadi, kalau anaknya ngeyel didoain seperti tadi, mohon ampunan. Nanti ditunggu biar anaknya berani, biarin nanti suatu ketika memang sungguh-sungguh dia itu berubah, dia sudah tahu dan berubah, tinggal dosa-dosa lama ini kan nggak pernah dimohonkan ampun biasanya, karena tahajudnya itu biasanya disuruh minta dunia. Jadi dia lupa kalau mohon ampun kalau sholat hanya 3 kali kan gitu, padahal mohon ampun itu banyak setiap saat. Kita salah bicara, kita salah berpikir, suuzon maksudnya ya. Kemudian dari gestur kita terhadap orang tidak suka, itu kan kelihatan nggak suka, seperti itu ya kan. Kemudian melamun yang dulu-dulu terjadi dilamunkan lagi. Maksudnya supaya apa tuh? Ya supaya teringat lagi gitu. Terulang lagi padahal salah, terulang lagi. Seperti itu. Jadi itu kan ya salah ya. Nah, ini harus dimohonkan ampunan semuanya. Jadi mohon ampun itu tidak sekedar hanya cuma astagfirullahaladzim, tapi kalimat dengan kalimat yang jelas. Ya Allah, jika anakku kurang ajar, berani dengan orang tua, ini, jika itu dari dosa-dosaku dulu ya Allah yang aku lakukan sejak akil balik hingga saat ini, di mana aku juga dulu berani dengan orang tuaku, kan sama itu prosesnya sebenarnya. Jadi ujian orang tua itu dari anak itu salah satunya. Bukan terus anaknya diambil taruh pesantren, ini nggak bisa. Dan dia pasti punya seperti itu. Makanya kenapa banyak pejabat-pejabat yang kelihatannya itu sholat Jumat aktif, sholatnya tertib, ya korupsi ya begitu itu, karena memang dia sekolah yang pintar ya begitu itu, sekolah yang pintar. Bukan sekolah yang kenal dengan Allah Ta'ala, kan seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana menyelesaikan kolesterol dengan ringan di hadapan Allah Ta'ala, mohon ampun dan berubah. Jadilah seseorang hamba Allah yang lembut bicara, tidak emosional, tidak kaku, tidak merasa benar. Kalau disalahkan sama orang, ingat, oh ini ujian saya, ya ditunggu aja, dibiarin aja disalahin sama orang, nggak apa-apa kok. Wong kita dengar kayaknya saya insya Allah nggak salah, dia aja yang merasa dirinya benar, ya sudah diem aja, nggak apa-apa. Nanti kan biar malaikat-malaikat Allah itu
melakukan terhadap mereka dan melakukan sesuatu kepada kita. Apa? Termasuk amal solehnya, kalau dia punya, diberikan kepada kita. Kalau dia tidak punya amal soleh, ya karena merasa pintar terus kan, ujub, riak, sombong kan, jadi amal soleh hilang semua. Dosa kita diberikan kepada dia. Itu kan enak ya. Jadi tidak melakukan suatu kegiatan ibadah tapi dapat